Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Sebelumnya, kita udah pernah membahas hampir seluruh hal mengenai game Among Us. Mulai dari kisah seram di baliknya, misteri planet Polus, dan juga ciri-ciri alien impostor. Makasih ya buat kamu semua yang udah suka sama pembahasan Among Us di channel Elprana ini. Semoga kamu selalu terhibur ya dengan video-video Elprana. Oh iya, Elprana dapat kiriman email dari salah satu subscriber buat ngebahas mengenai impostor yang menguasai dunia. Ide yang cukup menarik buat dibahas. Jadi kalau kamu ingin merekomendasikan topik buat video Elprana selanjutnya, jangan sungkan loh buat kirim email ke aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Nah, di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kemungkinan apabila impostor dari planet Polus berhasil mengalahkan crewmate dan menguasai dunia. Aku akan menganalisis dari beberapa aspek seperti biologi, astronomi, dan juga teknologi. Aku jadi ikut penasaran nih, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai motif manusia bumi yang ingin menguasai planet Polus. Ada dua versi mengenai hal ini. Pertama, bumi sudah rusak parah dan tidak dapat dihuni lagi. Atau kedua, manusia bumi ingin merebut seluruh sumber daya yang ada di planet Polus untuk tujuan tertentu. Dari hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan manusia di planet Polus sangatlah mengganggu penduduk asli planet tersebut. Pada dasarnya, crewmate selalu menggunakan baju astronot di planet Polus. Jadi dapat disimpulkan bahwa atmosfer dan juga kondisi planet Polus masih belum dapat mendukung kehidupan manusia. Bisa jadi kandungan oksigen terlalu sedikit, atau mungkin radiasi yang terlalu kuat di planet Polus. Nah, hal ini adalah sebuah kelemahan manusia bumi. Artinya, alien planet Polus ini lebih kuat karena mereka tetap bisa hidup tanpa menggunakan alat pendukung seperti baju astronot. Sehingga, mereka dapat menyerang crewmate secara langsung. Eits, tidak semudah itu. Alasan mengapa alien planet Polus tidak dapat menyerang crewmate secara langsung adalah karena bisa jadi manusia bumi ini memiliki sebuah senjata pemusnah massal. Sehingga alien planet Polus harus ekstra hati-hati saat sedang melawan para manusia bumi. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk menyamar menjadi crewmate dan membunuh satu persatu manusia bumi sebagai impostor agar tidak ketahuan oleh manusia bumi. Soalnya nih, kalau misal ketahuan ada alien yang menyerang mereka terang-terangan, bisa jadi manusia bumi menjadi murka dan menggunakan senjata pemusnah massal itu untuk merusak planet Polus. Dan parahnya lagi, bisa-bisa seluruh populasi alien planet Polus dimusnahkan. Wah, kejam banget ya manusia bumi ini. Terus, senjata apa nih yang digunakan oleh para crewmate ini? Coba deh kamu lihat di setiap ruangan reaktor yang ada di seluruh map dalam game Among Us. Biasanya, ruangan ini memiliki sebuah mesin raksasa dengan energi besar yang bercahaya. Kalau berdasarkan analisisku, ini bukanlah energi nuklir, melainkan sesuatu yang berkali-kali lipat lebih besar dari nuklir. Alasannya adalah, pertama, energi nuklir tidak boleh digunakan secara terbuka karena adanya radiasi yang berbahaya. Sedangkan ruangan reaktor kan sangat terbuka. Bahkan bola energi ini pun tidak ditutupi oleh kaca atau besi sama sekali. Kedua, umumnya energi nuklir tidak mengeluarkan efek cahaya seperti itu. Terus, itu apa dong? Mungkin nih, itu adalah sebuah energi yang bernama quark. Quark adalah energi yang 8 kali lebih kuat daripada energi nuklir. Terus, bagaimana energi quark ini dapat diciptakan? Dari perkiraanku sih, sepertinya energi ini didapat dari pengolahan karmel safir. Sebuah mineral langka yang hanya dapat ditemukan di planet Polus.
Nah, energi quark dan caramel safir inilah yang digunakan oleh crewmate sebagai bahan bakar pesawat, sumber energi markas pusat Mira, dan juga sebagai senjata pemusnah massal itu tadi. Wah, gila banget ya manusia bumi ini. Mereka beneran lebih berbahaya daripada alien. Maka dari itu, alien planet Polus harus secara hati-hati membunuh para crewmate dengan menyamar sebagai impostor. Singkat cerita, kita buat impostor memenangkan perselisihan di planet Polus. Seluruh crewmate yang ada di map Polus berhasil dikalahkan oleh para alien ini. Berdasarkan penjelasanku di video sebelumnya, impostor ini adalah alien yang memiliki kemampuan untuk shape-shifting, alias dapat merubah bentuk menjadi spesies lain. Setelah berubah menjadi manusia, besar kemungkinan alien ini dapat mempelajari seluruh perilaku dan pikiran manusia itu. Sehingga para alien yang telah menjadi manusia ini dapat menyelinap masuk ke dalam pesawat stealth yang sedang berlandas di planet Polus, lalu mengendarainya keluar angkasa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dia copy dari crewmate yang sudah ia bunuh sebelumnya. Wah, hebat banget ya impostor ini, kekuatannya canggih banget. Selama di pesawat stealth, besar kemungkinan masih ada crewmate yang hidup di dalam pesawat ini. Tapi posisinya, alien ini masih menyamar ya, dan tidak ada crewmate yang sadar bahwa ada impostor di antara mereka. Sehingga, impostor pun juga harus berhati-hati dalam melakukan penyerangan kepada crewmate. Nah, kalau dari pendapatku nih, sepertinya alur kisah game Among Us ini tuh dimulai dari planet Polus dulu, lalu berlanjut ke pesawat stealth, baru deh sampai di markas pusat Mira. Setelah berhasil membantai seluruh crewmate yang ada, impostor pun harus mempersiapkan rencana untuk melakukan perlawanan di markas pusat Mira setibanya mereka nanti. Rencana pertama, impostor harus berlagak seolah-olah seluruh kawan-kawannya mati karena dibunuh oleh alien Polus. Sehingga para crewmate yang ada di markas pusat Mira percaya dengan astronot yang sebenarnya adalah alien yang menyamar. Kemudian rencana kedua, impostor yang berhasil menyelinap ke dalam markas pusat Mira langsung memulai penyerangan secara diam-diam agar astronot-astronot lainnya tidak curiga. Setelah rencana ini berhasil dijalankan, markas pusat Mira pun dapat dimiliki oleh para impostor. Tapi tidak hanya sampai di sini aja, impostor-impostor ini harus mempelajari seluruh hal mengenai penelitian yang ada di markas pusat Mira agar dapat dimanfaatkan sebagai senjata untuk membela diri, seperti fungsi dari reaktor, penelitian mengenai caramel safir, dan juga tanaman-tanaman yang ada di greenhouse. Mereka harus dapat mengendalikan seluruh sumber daya yang ada karena bisa jadi markas pusat Mira tidak hanya ada satu di bumi, tapi ada ribuan. Wah, para impostor ini harus bekerja ekstra ya agar dapat menguasai bumi seutuhnya. Kita persingkat hingga ada di tahap seluruh markas pusat Mira berhasil ditaklukkan oleh impostor. Sangat disayangkan dalam cerita ini, seluruh manusia sudah dimusnahkan. Mereka semua meninggal karena dibunuh oleh impostor. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya ini adalah hal yang cukup baik. Soalnya, alien planet Polus sudah berhasil berubah menjadi spesies manusia. Artinya, baik tubuh fisik, pikiran, dan perasaan sudah sama seperti manusia pada umumnya. Bedanya adalah organ dalam manusia ini memiliki fungsi seperti alien. Tapi menurutku, ini hal yang keren banget. Karena manusia memiliki sebuah kelenjar tentakel yang dapat difungsikan sebagai senjata. Gila, canggih banget gak sih? Selain itu, selama ini kan manusia bumi tinggal di markas pusat Mira yang sangat tinggi agar terhindar dari zat-zat berbahaya yang ada di bawah bumi. Tapi kini mereka sudah tidak harus tinggal di markas pusat Mira lagi karena impostor atau manusia yang adalah alien ini dapat dipastikan mampu hidup di permukaan bumi.
karena fisik mereka memiliki ketahanan terhadap kondisi ekstrim sebuah planet. Soalnya kan alien-alien ini sebelumnya di planet Polus juga tetap bisa hidup kan tanpa harus menggunakan baju astronot. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk membangun peradaban baru di bumi dan menjernihkan seluruh alam yang sudah tercemar itu. Pada akhirnya, seluruh alien planet Polus dapat pergi ke planet bumi dan merubah bentuknya menjadi manusia untuk tinggal di planet ini. Akhir yang cukup baik juga sih menurutku. Kalau menurut kamu gimana? Kamu lebih membela manusia bumi Tulen atau alien planet Polus nih? Komen di bawah ya, aku pingin tahu pendapat kamu. Setelah beratus-ratus tahun, akhirnya manusia yang sebenarnya alien planet Polus ini berhasil menyembuhkan planet bumi. Mereka berhasil menjernihkan seluruh alam yang tercemar sebelumnya menjadi lebih bersih dan dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Dari cerita ini, aku memiliki beberapa kemungkinan nih. Yang pertama, bisa jadi game Among Us ini memiliki sebuah pesan rahasia bahwa dulu sekali manusia sebenarnya adalah alien dari planet lain yang merubah bentuknya menjadi seperti kita-kita ini. Atau jangan-jangan game Among Us ini memiliki keterkaitan dengan kisah-kisah arkeologi kuno. Tahu nggak sih, situs-situs bersejarah yang ada di Mesir ataupun di suku Maya sering loh memberikan gambaran kehidupan bumi pada zaman dahulu. Dikisahkan bahwa sebenarnya manusia bumi ini adalah cloning dari alien yang diletakkan di planet ini dan dibiarkan beranak cucu hingga bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ini tuh sama seperti film terlarang yang sempat populer beberapa saat lalu. Judulnya kalau nggak salah Anunnaki, sebuah film yang menceritakan awal mula kehidupan di bumi yang sebenarnya adalah jelmaan dari para alien. Wah, gila banget sih, kontroversial sekali ya. Apakah kamu percaya dengan teori ini? Jangan-jangan kita ini adalah impostor. Wah, kalau dipikir-pikir iya juga sih. Kan impostor membunuh pakai lidahnya, sedangkan kita menyakiti hati orang lain dengan lidah kita. Bercanda kok. Ya, inilah beberapa kemungkinan yang akan terjadi apabila impostor berhasil mengalahkan crewmate dan menguasai dunia. Menurutku, kalau impostor menguasai dunia juga hal yang tidak begitu buruk, karena ada kemungkinan bumi menjadi jauh lebih bersih dan dapat ditinggali kembali. Tapi, aku mau ngingetin ya, kalau seluruh teori yang aku jelaskan tadi merupakan hasil dari analisisku. Mungkin kamu punya analisis kamu sendiri. Coba komen di bawah. Aku pingin tahu analisis kamu. Oke deh, semoga kamu terhibur ya dengan video Elprana kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe ya. Dan juga lonceng di sampingnya agar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa!